banget bisa ketemu lagi. Wih, semangat pagi. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kesayangan kita, Jejak Sejarah. Hari ini kita bakal ngulik satu topik yang keren banget, yang jadi cikal bakal pendidikan Indonesia. Nah, sekarang udah ada 3 teman ngobrolku yang siap bikin kita melek sejarah. Ada Aziza, Salma, dan Keifa. Halo, siap cerita sejarah nih. Nah, langsung aja ya. Jadi kali ini kita akan masuk ke Jalan Jaksa yang bertemakan memahami perjuangan mencerdaskan bangsa. Betul sekali. Dan kita akan membahas salah satu lembaga pendidikan yang paling bersejarah di Indonesia, yaitu Taman Siswa. Ngomongin Taman Siswa, pasti langsung teringat sama sosok legendaris bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Aziza, bisa kasih gambaran singkat apa sih sebenarnya Taman Siswa itu? Oke, gampangnya gini, Taman Siswa itu bukan cuma sekolah biasa, tapi sebuah gerakan pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Dia hadir sebagai bentuk perlawanan loh, soalnya pendidikan Belanda saat itu cuma buat kalangan tertentu dan isinya malah bikin kita jadi budak mereka. Taman Siswa hadir buat nyetak generasi yang merdeka dan cinta tanah air. Bener banget kata Aziza. Di Taman Siswa itu yang diajarin bukan cuma pelajaran di buku, tapi juga nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan kearifan lokal. Ini yang bikin beda banget dari sekolah Belanda yang cuma bikin kita pintar tapi lupa sama jati diri bangsa. Ki Hajar Dewantara pengen anak-anak Indonesia jadi manusia yang seutuhnya merdeka. Keren banget ya visinya. Nah, Salma, coba dong ceritain gimana sih awal mula ide mendirikan Taman Siswa ini muncul? Apa yang bikin Ki Hajar Dewantara merasa harus bikin kegiatan pendidikan kayak gini? Jadi gini Manis, latar belakang itu sebenarnya karena pendidikan zaman kolonial diskriminatif banget. Cuma anak-anak bangsawan atau kaum tertentu aja yang bisa sekolah. Itu pun kurikulumnya isinya propaganda Belanda. Ki Hajar Dewantara yang waktu itu sudah krisis banget sama penjajahan, sadar kalau pendidikan itu kunci buat ngalahin mereka. Setelah dia dibuang ke Belanda dan belajar banyak tentang sistem pendidikan yang lebih maju, dia pulang dengan tekad bulat buat bikin seolah yang beda. Dan dari situlah muncul filosofi legendarisnya Ing Ngarso Sing Tulado Ing Madya Mohon Karso Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini filosofi yang luar biasa dan masih relevan banget sampai sekarang. Filosofinya memang mendalam banget ya. Nah, kalau ngomongin mata pelajaran sejarah, gimana sih kurikulum di Taman Siswa? Jauh beda nggak sama pelajaran sejarah di sekolah Belanda? Jauh beda banget Manis. Kalau di sekolah Belanda, sejarah yang diajarin itu cuma sejarah Eropa, sejarah penaklukan, dan isinya cuma mengagungkan penjajah. Di Taman Siswa, materi sejarah fokusnya ke sejarah Indonesia, perjuangan para pahlawan kita, dan kekayaan budaya Indonesia. Mereka pengen menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme di hati anak didiknya. Ki Hajar Dewantara bahkan turun tangan langsung menyusun banyak materi ajar, termasuk sejarah. Dia pengen anak-anak nggak cuma pintar akademik, tapi juga punya kesadaran sejarah yang kuat. Biar mereka tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, dan kenapa harus berjuang. Ini penting banget buat nyalain semangat perlawan. Metode pengajaran juga inovatif untuk seminya. Nggak cuma ceramah doang, tapi ada diskusi, belajar di alam terbuka, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangin kreativitas sama kemandirian. Mereka percaya pendidikan itu harus menyeluruh, nggak cuma di dalam kelas. Wah, luar biasa ya. Lalu gimana sih dampak Taman Siswa ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ada nggak sih lulusan yang
jadi tokoh penting dalam pergerakan ini? Pasti ada, banyak banget lulusan taman siswa yang kemudian aktif banget di perjuangan kemerdekaan. Bahkan jadi tokoh nasional. Semangat nasionalisme dan kemandirian yang ditanam di taman siswa bikin mereka berani melawan penjajah. Taman siswa itu gak cuma nyetak guru, tapi juga berjuang. Dan dampaknya nggak cuma di individu saja, tapi juga di perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan. Taman siswa jadi inspirasi bagi banyak tokoh lain buat bikin sekolah-sekolah nasional serupa di berbagai daerah. Ini yang akhirnya nyiptain jaringan pendidikan yang lebih merata dan pro rakyat. Oke, peran taman siswa memang nggak bisa diremehin ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, di era digital ini, apakah filosofi dan nilai-nilai taman siswa masih relevan dengan pendidikan kita? Esther, gimana menurutmu? Relevan banget Anis, apalagi konsep Tuturi Handayani yang sekarang jadi semboyan pendidikan nasional kita. Ini nunjukin kalau peran guru itu nggak cuma mengajar, tapi juga ngasih dorongan dan fasilitasi biar siswa bisa berkembang sesuai potensi mereka. Di zaman sekarang, kemandirian dan kreativitas itu penting banget, dan itu udah diajarin di taman siswa dari dulu. Aku setuju banget, dan nilai-nilai nasionalisme serta rasa bangga terhadap budaya sendiri yang diajarin di taman siswa itu. Itu penting banget di tengah gempuran globalisasi, jangan sampai kita melupakan akal kita sendiri. Dan juga semangat krisisnya. Taman siswa mengajarkan kita untuk gak gampang menerima semua informasi, tapi untuk menganalisis dan berpikir mandiri. Ini krusial banget buat ngadepin berita hoax dan informasi yang lagi marak banget sekarang. Nah, waktu kita makin menipis nih. Dari obrolan seru kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa taman siswa itu bukan cuma lembaga pendidikan biasa, tapi sebuah gerakan kebangsaan yang sangat progresif pada masanya. Filosofi dan semangatnya tetap relevan sampai sekarang, ngajarin kita tentang pentingnya pendidikan yang memerdekakan, menumbuhkan nasionalisme, dan mencetak generasi yang mandiri serta kritis. Terima kasih banyak ya Aziza, Salma, dan Kaifa atas obrolan yang bikin tercerahkan ini. Semoga sobat sejarah semua dapat banyak ilmu baru hari ini. Sama-sama Hot, seru banget. Makasih juga udah ngundang kita di acara yang bermanfaat ini. Sampai ketemu lagi. Oke sobat sejarah, sampai jumpa lagi di episode Jejak Sejarah selanjutnya. Jangan lupa gali terus sejarah. Karena dari sejarah kita belajar untuk masa depan. Sampai jumpa.